Baik, selamat siang menjelang sore untuk adik-adik beserta kelas pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hari ini kita akan mulai lagi perkuliahan kita secara online. Kita lakukan secara online karena saat ini di kabupaten kita penyebaran COVID masih menunjukkan angka yang tinggi. Untuk itu, untuk ketertiban kita perlu ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan untuk kita taati bersama. Yang pertama, perkuliahan dilakukan tepat waktu. Untuk itu adik-adik supaya sudah siap tepat waktu pada saat akan mulai perkuliahan. Yang kedua, kita semua harus menjaga ketertiban sehingga perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, kita menjaga kerapian, ya, berpakaian kita sebagai bentuk rasa penghargaan kita terhadap diri kita. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama kita, yaitu tentang hakikat anak berkebutuhan khusus. Ya. Anak yang berkebutuhan khusus ini sering disebut sebagai kepada anak-anak yang terlahir dengan kelainan. Bahkan mereka sering disebut sebagai anak tidak normal. Sehingga mereka membutuhkan perhatian khusus dari orang-orang di sekitar. Ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah sebutan untuk anak yang berkelainan itu sebagai anak yang tidak normal. Bagi Bapak, mungkin adik-adik juga dapat melihat bahwa sebutan ini rasanya tidak terlalu pas dan terlalu kasar. Ya. Kita sebutkan anak yang berkelainan sebagai anak yang tidak normal. Pendapat lain mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memerlukan penanganan khusus, ya, sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Memerlukan penanganan khusus dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang khusus yang mempunyai latar belakang pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak semua orang bisa melakukan penanganan secara khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus secara baik. Anak yang memiliki kelainan tubuh, terus anak yang memiliki kelainan mental, memiliki kesulitan belajar, masalah bicara, hiperaktif, autis, dan atau menderita psikotik. Ini semua adalah sebutan-sebutan, ini semua adalah anak-anak yang dikelompokkan di dalam anak berkebutuhan khusus, yang membutuhkan penanganan khusus dari orang-orang yang khusus pula. Sering dengan pemahaman dalam ilmu pengetahuan
dan tingkat kesadaran masyarakat, maka istilah anak berkebutuhan khusus itu mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Istilah anak berkebutuhan bukan menggantikan istilah anak penyandang cacat atau anak luar biasa, tetapi memiliki cara pandang yang lebih luas dan positif terhadap anak yang memiliki kebutuhan beragam. Yang berikut, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kebutuhan khusus itu adalah kebutuhan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Misalnya, anak-anak yang dengan kesulitan melihat, penglihatannya bermasalah. Misalnya, anak-anak dengan kesulitan pendengaran, kurang mendengar dengan baik, kurang bisa berjalan dengan baik, kakinya bermasalah, dan sebagainya. Ini butuh penanganan khusus. Dalam tataran pendidikan inklusi, dipandang bahwa semua orang itu berkewajiban mempunyai hak untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah umum. Kalau sebelumnya kita tahu ada SLB, khusus bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi dengan munculnya pendidikan inklusi ini, maka sekolah-sekolah biasa mempunyai kewajiban untuk menerima saudara-saudara kita yang mempunyai kekhususan. Nah, kalau sekolah-sekolah biasa mempunyai kewajiban untuk menerima saudara-saudara kita yang berkebutuhan, maka tidak hanya kita bisa menerima saja seperti itu, tetapi kita harus menyiapkan fasilitas, kita harus mendesain kurikulum kita supaya saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu bisa dengan nyaman mengikuti pembelajaran di sekolah-sekolah biasa dengan anak-anak yang normal. Anak berkebutuhan khusus merupakan mereka yang mempunyai kebutuhan khusus secara sementara atau permanen dan atau kecacatan sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan anak luar biasa. ABK mencakup anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen akibat dari kecacatan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, misalnya korban trauma, kerusuhan, bencana alam, kesulitan membaca, dan sebagainya. Ya, karena kita tahu kekhususan anak itu bisa muncul karena bawaan sejak lahir, bisa juga karena insidental, kecelakaan, bisa karena trauma, bisa karena memang kesulitan untuk belajar. ABK temporer apabila tidak mendapat intervensi yang tepat dapat menjadi permanen. Ya, jadi untuk anak-anak ABK tertentu temporer butuh perhatian khusus atau intervensi mengenai kekhususan mereka, ya, sehingga kekhususan mereka itu lama-kelamaan bisa hilang, tidak menjadi permanen, ya, bawa sampai seumur hidup. Begitu. Yang berikut kita akan melihat sikap dan reaksi kita terhadap anak berkebutuhan khusus. Ya. Yang pertama, kita pasti merasa shock, kita merasa pasti menolak, tidak terima, kita merasa sedih, cemas, takut, dan marah. Bahkan kita malu dengan lingkungan sosial
karena salah satu keluarga kita itu berkebutuhan khusus. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Kita bisa bilang, tidak, saya terima kok saudara kita, tetapi di dalam hati kecil kita masing-masing, pada saat pertama kali tahu bahwa salah satu keluarga kita berkebutuhan khusus, maka kita pasti akan mengalami perasaan-perasaan ini. Ya. Shock, menolak, sedih, cemas, takut, dan marah. Lalu selain itu, kita tidak mau tahu sehingga disembunyikan atau disingkirkan dari keluarga. Ada sampai antar ke panti asuhan, atau sering dirumahkan, tidak bisa bergaul dengan orang lain, atau bahkan kita menyiapkan kamar sendiri khusus untuk dia yang berkebutuhan khusus sampai dia tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar dia. Lalu yang berikut, diterlantarkan atau dipasung supaya tidak mengganggu. Ya, karena perasaan malu, karena perasaan sudah mulai terancam, karena saudara-saudara kita yang berkebutuhan, maka kita mengambil kebijakan sendiri di dalam keluarga kita bahwa anak ini sebaiknya dipasung. Bayangkan kalau salah satu keluarga kita tiba-tiba karena kekhususan itu kita mulai ambil dengan pasung, lalu mau pasung dia dengan rentang waktu yang tidak dipastikan, ya tentu sangat tidak manusiawi. Begitu. Kita butuh perlakuan khusus. Ya. Pasti mempunyai cara lain untuk membesarkan mereka, untuk mendidik, untuk memberikan mereka pengetahuan hidup. Yang berikut, sikap kita pasti kita khawatir. Ya. Khawatir kenapa? Jangan sampai kalau dia keluar, dia akan mengalami kesulitan. Dia jalannya tidak normal, tetapi dia pergi ke pasar dan sebagainya. Jangan sampai di sana ada kecelakaan mobil, motor dan sebagainya. Kita merasa sangat khawatir. Karena itu kita sangat melindungi salah satu keluarga kita atau saudara kita atau teman kita yang berkebutuhan khusus itu. Ya. Perlu dicatat bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak membutuhkan belas kasihan dari kita. Tidak membutuhkan itu. Ya. Biarkan mereka untuk hidup mandiri. Ya. Untuk belajar hidup mandiri. Ya. Kita sebagai saudara, kita cukup mendampingi. Ya. Mendampingi saudara kita yang berkebutuhan khusus, sehingga kekhususan itu dapat diatasi dengan baik. Lalu yang berikut, sikap kita adalah menerima. Kita mulai menyesuaikan diri dan dengan gigih mencari upaya bagi kehidupan anak sehingga menjadi lebih baik. Ya. Sehingga saat ini kita mulai kenal dengan pendidikan inklusi. Ya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus boleh kita sekolah di sekolah biasa. Anak-anak berkebutuhan khusus boleh mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Karena itu lapangan kerja juga dibukakan untuk saudara-saudara kita sama dengan saudara-saudara lain yang normal. Tergerak pikiran untuk mendirikan sekolah, yayasan yang mengelola pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Itu sikap-sikap kita yang bisa kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Ya. Ada yang merasa shock, ada yang menerima, ada yang mulai mencarikan jalan keluar. Itu semua kita lakukan untuk kebaikan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Saya pikir itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kita, untuk ketertiban kita dalam proses menyimak materi ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan, silakan kita bisa
diskusikan di @link. Di sana nanti kita sampaikan pertanyaan, yang bisa Bapak jawab. Kalau tidak bisa kita diskusikan bersama di dalam @link. Saya pikir begitu, terima kasih, selamat sore, sampai ketemu di pertemuan berikut.